Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Pioneers dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Kalau sudah, kita lanjut. Di video kali ini, saya ingin ngebahas terkait dengan salah satu platform ekosistem dari Pi Network, yaitu PT GDH atau PT Golden Diamond Harisa. Nah, menelusuri informasi yang lebih mendalam, di sini saya langsung bergabung aja di grup WhatsApp-nya, yaitu PT Golden Diamond Harisa. Dan di sini informasi menarik nih ya yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Ya, sekali lagi ya teman-teman, PT GDH itu adalah platform bagian daripada ekosistem Pi Network, sama seperti kayak Tokopai.id, kemudian Pichain Mall Indonesia, dan P-Showroom dan lain sebagainya. Kan di Indonesia sudah banyak nih yang mengikuti peserta hackathon. Dan PT GDH ini yang saya dapatkan informasinya adalah PT GDH ini sudah lulus hackathon ya, ataupun sudah terverifikasi dan platformnya itu sudah mendapatkan SDK-nya. Jadi buat teman-teman ini kalau kita masuk ke platform tersebut itu aman. Seperti video saya sebelumnya, saya sudah buktikan ya. Saya sudah melakukan testnet dan lain sebagainya. Ya, sudah saya review juga bagian-bagian platformnya. Di mana di platform PT GDH ini kita bisa berkesempatan melakukan testnet mulai hari ini sampai nanti open mainnet dan seterusnya. Nanti kalau sudah open mainnet itu kita tidak bisa melakukan testnet. Yang namanya testnet itu pengujian. Setelah nanti mainnet ya tidak ada testnet lagi, ya kan begitu. Kemudian banyak kontroversi yang terjadi di kalangan pioner dan salah mengartikan PT GDH ini menyolong gitu ya, atau menyadap koin Pi Network atau koin pioner. Ini salah ya teman-teman, menurut saya salah karena saya sudah membuktikan ya, sudah melakukan testnet dan itu aman-aman aja, nggak ada yang hilang tuh. Ya mungkin ada kompetitor sebelah lah ya yang mungkin tidak senang dengan keberadaan PT GDH. Padahal PT GDH ini tujuannya bagus ya guys ya, dimana kita ini nanti bisa menukarkan koin Pi kita ke barang gitu ya, dengan emas, berlian, kemudian mobil dan kebutuhan pokok ya. Ada PT GDH Mart juga. GDH Mart, ada GDH Car, ada GDH Diamond gitu ya. Nah, teman-teman, di sini pentingnya kita ya untuk mempelajari ekosistem ini. Dan ini ada informasi dari Ibu Rosi Susanti ya di grup ya. Ibu Rosi Susanti ini kurang lebih itu general manajernya dari Sumatera Utara guys ya. Seperti di channel Abah Safwan itu pernah di review atau pernah diskusi langsung, beliau itu langsung ditanya langsung bahwa PT GDH ini memang tujuannya baik ya teman-teman. Saya tidak di endorse, sekali lagi ya, saya tidak di endorse oleh PT GDH. Tapi kalau proyeknya bagus ya kan, untuk kepentingan pioner dan kalau ekosistemnya udah matang, nah inilah bagian tujuan utama dari core team untuk bisa membentuk yang namanya open mainnet guys, membuka open mainnet ya. Jadi kalau semakin banyak ekosistem platform-platform yang udah gabung di jaringan Pi Network itu ya, tujuan dari utama core team yaitu guys ya. Jadi kesiapan ekosistem itulah yang paling utama. Kemudian terkait masalah KYC. Alah bang, orang KYC aja setahun belum di-approve, belum terverifikasi. Kemudian saya udah 5 bulan belum migrasi. Ya kan, itu menurut saya itu urusan core team lah ya. Kalau sehari aja, kalau core team memang mau gitu ya memigrasikan atau meluluskan KYC ya, menurut saya itu bisa-bisa aja guys. Tapi kembali lagi, kalau seandainya ya kan, seandainya ekosistem ini ya, pokok utamanya kan ekosistem, karena Pi Network ini diciptakan ya gunanya untuk bisa nanti menjadi mata uang global, mata uang untuk sebagai alat pembayaran untuk langsung ke barang. Buktinya apa? Buktinya saat core team mendapatkan informasi ya kan,
Pi Network itu di listing di beberapa exchanger ya, exchanger kripto, bursa kripto di dunia itu tidak direstui guys. Jadi bukan tujuan utama Pi Network itu di listing di exchange. Itu hal yang sangat mudah menurut core team, itu sepele ya, itu sepele aja kalau menurut core team. Yang menjadi pokok dasarnya adalah ya, yang jadi masalah ketika Pi Network nanti ketika di listing di exchanger, apakah Pi Network harganya akan stabil? Oh, tentu tidak. Karena di pasar ataupun di bursa itu harganya fluktuatif tinggi, naik turunnya cepat. Nah, seandainya aja, bayangin seandainya hari ini semua pioner dompetnya itu dimigrasikan, ya kan? Ini kita berbicara logika. Seandainya hari ini pioner dompet walletnya itu dimigrasikan semua koinnya, apa yang akan terjadi? Dan kemudian core team mengizinkan, ya kan, koinnya itu di listing di exchange gitu ya. Apa yang akan terjadi? Wah, nggak bisa terbayangkan guys. 4 tahun menunggu, ya kan? Pasti semua pioner akan mencairkan ke rupiah, akan cash out atau kerupiahkan atau ya itu tadi, menarik ke rupiah, ditukar ke rupiah. Dan apa yang terjadi? Semua orang akan menjual Picoin dan itu akan harganya semakin anjlok. Apa gunanya GCV, ya kan? Apa gunanya pioner menentukan global consensus value, ya kan? Nah, itu bukan tujuan yang utama bagi core team. Oke teman-teman ya, sedikit ini intermezzo ataupun ya wawasan sedikit buat Anda lah ya di pagi hari ini, karena saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini ada informasi dari Ibu Rosi Susanti, di mana Ibu Rosi Susanti ini adalah General Manager dari Sumatera Utara ya, dari PT GDH. Nah, di sini dikatakan oleh Bu Rosi, bagi yang belum testnet ya dan isi biodata segera lakukan, karena GDH bergerak cepat. Jika sudah masuk masa mainnet, maka masa testnet ditutup. Ya iyalah, ya kan? Sekali lagi dihimbau bagi pioner yang tidak melakukan testnet dan tidak isi biodata, maka tidak dapat melakukan transaksi di gerai GDH. Saat ini masih terbuka masa testnet, jadi pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai masa testnet ditutup. Yang menyesal bukan kami tim Sumatera Utara, tapi Bapak Ibu yang tidak melakukan testnet atau isi biodata. Ya, gunanya testnet itu ya kita ini mengetes guys ya. Tujuan dari testnet itu adalah kita ini mengetes transaksi ya di dalam platform tersebut. Seandainya tidak melakukan testnet ya sebetulnya tidak apa-apa juga. Tapi yang paling penting adalah pembelajaran dari testnet itu. Bagaimana cara pembelian di GDH dan bagaimana cara pembayarannya, itu gunanya fungsi dari testnet. Dan di samping itu juga untuk menguji platform tersebut. Apakah masih ada bug, ya kan? Apakah masih ada keterhambatan jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu yang tahu tim IT-nya gitu. Nah, itulah tujuan daripada testnet. Gitu ya, teman-teman. Nah, keterangan dari sistem bahwa jika kita sudah berada di sistem mainnet, artinya sistem testnet ditutup. Ya iya, ya, karena akan mengganggu kerja sistem, kurang lebih begitu. Terlepas teknisnya gimana, kita ikutin saja katanya. Maka dari itu gunakan kesempatan jika masih ada kesempatan, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Sebetulnya testnet ya kita nggak testnet juga nggak apa-apa guys, tapi ya nggak wajib-wajib juga gitu ya, karena di testnet seperti yang saya bilang tadi, gunanya testnet itu untuk menguji, mengetes daripada platform tersebut, ya kan, softwarenya bagaimana, ya cara transaksinya bagaimana, ya kan, apakah terjadi debugging ya, bugging gitu kan, apakah overload dan sebagainya. Nah, itulah gunanya daripada testnet tersebut. Itu yang paling penting menurut saya. Dan terkait dengan testnet, sudah banyak ya di grup-grup ini yang sudah melakukan testnet yang bergabung di PT GDH ini. Jadi teman-teman, itu informasinya dari inti video ini adalah ini penting ya untuk kita sampaikan bahwa kematangan ekosistem itu menjadi pokok dasar daripada core team untuk membuka open mainnet. Jadi apapun yang terjadi, dukunglah semua platform, khususnya platform-platform utilitas yang ada di Indonesia ya. Apapun itu, kalau projectnya bagus ya kita dukung. Terus kemana lagi kita untuk mencairkan Picoin kita kalau nggak ke platform-platform tersebut ya. Nanti terkait dengan listing di bursa itu belakangan menurut core team. Menurut saya juga seperti itulah ya. Kenapa? Karena saat ini pun ya Picoin itu sudah di listing guys di beberapa exchange gitu.
tapi tidak diizinkan, tidak direstui oleh Kortim karena bukan tujuan utama dari Kortim soal melisting di exchange. Karena Pi Network punya exchange tersendiri guys. Ya salah satunya ya platform-platform utilitas kayak gini, ekosistemnya disiapin dulu. Ya, kemudian ada bursa-bursa nanti ya teman-teman. Itu soal gampang lah menurut saya ya untuk listing di exchange karena tujuan utama dari Kortim bukan itu. Oke teman-teman ya, ini informasinya untuk pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan yang belum melakukan testnet silakan testnet aja karena aman-aman aja sih menurut saya ya terkait dengan testnet di PTGDH ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam bahagia selalu, salam petir dan jeder jeder jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.